Hai pemirsa Inframe. Nah, kembali lagi nih di program kesayangan kita semua di Inframe, informatif, inspiratif. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, yakni Jember 1 TV. Nah pemirsa, di episode Inframe kali ini spesial nih. Kita akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai icip-icip menu terbaru yang ada di Jember. Salah satunya yakni resep pai susu ala Radin Handmade with Love dan juga pedasnya sambal asap khas Jember. Wah, sepertinya kedua menu ini bakalan jadi menu andalan terbaru Kabupaten Jember nih ya pemirsa. Baik, langsung saja pemirsa, kita menuju ke informasi pertama. Pasti pemirsa sudah penasaran dan sangat lapar nih. Pemirsa, pasti sebagian dari Anda sudah mengenal pai susu, bukan? Kue khas Pulau Dewata ini memang sangat cocok dinikmati bersama keluarga maupun untuk oleh-oleh. Nah, di Jember sendiri pemirsa, ternyata ada produksi pai susu yang tidak kalah nikmat dengan yang ada di Pulau Dewata. Pemirsa, siapa dari Anda yang suka dengan pai susu? Nah, makanan khas Pulau Dewata ini ternyata menjadi favorit banyak masyarakat. Dan saat ini pemirsa, saya sedang berada di daerah Tidar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan secara langsung dan eksklusif mengajak Anda untuk mengikuti proses produksi pembuatan pai susu Radin Handmade with Love, yakni pai susu khas Kabupaten Jember dan diproduksi oleh warga Jember. Langsung saja pemirsa, kita ikuti prosesnya secara bersama. Bertempat di kediamannya yang beralamatkan di Jalan Tidar Greenland, klaster Blok GL12 Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pasangan muda Reza dan Rati merintis usahanya di bidang kuliner, yakni dengan membuat menu spesial yakni pai susu. Ini saya di sini mau mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk melihat secara langsung proses produksi pai susu ya di sini. Oh, boleh. Oke, langsung ke dapur ya. Iya. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di dapur pembuatan pai susu. Di sini saya sudah bertemu dengan owner dari pai susu Radin ini, yakni Mbak Rati. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Ya baik Mbak, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini Mbak, saya dan pemirsa ingin tahu cara pembuatan atau proses memasak dari pai susu ini. Ini kira-kira apa aja yang harus disiapkan nih Mbak? Oke, bismillah. Pertama tepung. Sebenarnya standar sih Mbak ya. Tepung, gula halus, mentega, vanili, sama kuning telur. Kalau ingin tahu prosesnya, ini kebetulan kan lagi bikin. Boleh di beli susu. Nah, saya bantu ya. Vanili kita masukkan. Itu gula halus ya Mbak ya? Ini gula halus. Setelah ini kecampur, kita masukkan menteganya. Ini agak lama sih ya, sampai dia benar-benar kayak berbulir-bulir gitu Mbak. Oh, sampai tercampur ya Mbak ya? Jadi agak lama. Ini berapa porsi Mbak? Berapa piece? Kurang lebih? Jadi ini prosesnya memang dibuat secara manual ya Mbak ya? Apa berbulir-bulir gitu biar rata. Ini tolong dipocokin Mbak. Nggak pakai mesin sama sekali. Nah
ini sudah tercampur ya Mbak ya. Tercampur rata. Langsung ditambahkan Telurnya. Kita aduk lagi. Ini sampai kira-kira berapa lama Mbak? Enggak lama sih Mbak. Ini kan habis ini kalis ya. Kalis terus kita diamin dulu baru kita cetak. Oh, didiamin berapa kira-kira? Ya, 15 menitan. 15 menitan. Nanti dia akan kalis gitu, jadi dia mudah dicetaknya. Iya, ntar pakai telur dulu. Pakai telur, pakai lah. Ovennya juga lama. Ovennya berapa menit? Bisa 1 jaman. Bisa lebih juga. Kalau banyak yang di oven dia bisa 1 jam lebih. Ini sudah, tinggal kita diemin aja. Ini mangkok yang ini ya Mak ya? Iya. Betul. Pomnya biasanya buat produksi lagi, buat bikin lagi. Ini terus didiamkan itu ya Mbak ya? Itu tujuannya biar? Katanya sih biar renyah ya. Oke, selesai. Kita diamin dulu. Nah pemirsa, 15 menit sudah berlalu, saatnya kita menuju step berikutnya ya Mbak Rati ya. Ya. Nah ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan dari adonan yang sudah didiamkan 15 menit tadi? Oke, tadi ini udah kita diamkan 15 menit. Terus kita cek di kita cetak di apa namanya? Cetakan pie. Oke. Kita alusin aja. Cetakan berapa gram kira-kira apa? Nggak ada, Oh, nggak ada. hati ya. Cuman karena saya udah hafal pegangannya, oh ini ketebelan nih, ketipisan gitu. Pokoknya kan udah keseringan Sesuai pegang namanya ya. dengan handmade with love ya. Iya betul. Nah ini kalau udah halus kayak gini, ini kita taruh sini aja. Nah, ini yang udah dicetak semuanya. Nah Jadi saya 1 coba ambil kilo ini ya. kurang lebih menjadi 50 cetakan seperti ini ya. Insya Allah 50 sih, ya Insya Allah 50. Iya ya. Kalau udah seperti ini, kita tusuk. Oh ini tujuannya kenapa Mbak Rati? Jadi pada saat ngembung supaya ada udaranya. Nah ini Mbak Rati, setelah kita beri sirkulasi udara manual ya ini. Nah ini langkah selanjutnya apa nih? Oke, kita isi dengan isian ini ya. Wah ini isian berarti toppingnya bukan ya? Isiannya sih. Oh isian. Isiannya. Biasanya kalau topping itu kita ada topping coklat sama keju. Itu nanti dikasih setelah dia udah selesai semua. Oh gitu. Nah, topping Terakhir atasnya. ya. Oke. Oh ini isiannya. Di pie susu ceritanya. Terus kalau misalkan saya makan kulitnya tebel tapi isinya dikit tuh kayaknya gemes gitu Mbak. Buat dari apa saja? Telur dan susu. Oh.
Simple sih sebenarnya. Kayak manten nih Mbak jalannya Mbak. Bismillah. Oke, nah ini di oven kira-kira berapa lama Mbak? Sekitar 1 jam. Oh, oke, 1 jam ya. 1 jam aja. Untuk topping pemberiannya setelah di oven nanti. Ya, setelah dia masak. Berarti kita tunggu dulu ya 1 jam ya. Oke, oke. Setelah kita menunggu kurang lebih 60 menit ya Mbak ya, ini kita akan mengecek tingkat kematangannya. Apakah kira-kira sudah bisa diangkat atau belum? Langsung aja kita lihat bersama. Ini udah ada yang matang 1 ya Mbak? Ya. Saya angkat. Wah. Ini ya. Wah, pemirsa, ternyata sudah matang ya Mbak Rati ya. Ini sudah siap untuk kita beri topping? Ya. Nah, ini mau dikasih topping apa? Tergantung. Biasanya kita best sellernya itu yang ori. Jadi cukup ini aja. Oh, cukup ini aja. Oke. Tapi kita masih bisa melihat produksi Bisa. untuk penambahan topping yang lain ya. Oke, saya taruh situ ya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan melakukan proses penoppingan Packing. ya. Topping, oke. Packing. Ini, packing ya. Jadi karena ini pesanannya adalah ori ya Mbak ya. Jadi kita langsung masukkan di dalam wadah seperti ini. Ini untuk yang ori. Kebetulan kita ada beberapa varian. Jadi ada yang kita bikin tadi kan ori ya. Ada juga yang pai susu keju. Kalau pai susu keju, kalau Mbak Desi lihat di pojok itu pai susunya kita lebur sama keju cheddar. Ya, yang di pojok itu. Cuman udah mateng sih, jadi tadi nggak sempat lihat prosesnya ya. Kalau yang ini pie brownies. Jadi pie cuman kita isi brownies. Sebenarnya sama aja dengan Sama ini. aja ya. Ini veggie brownies potong, veggie brownies potong. Sama dengan ini rasanya sama aja. Cuman dia beda bentukannya aja. Nah kalau yang Mbak Desi nanya topping itu yang ini Mbak. Oh. Ini awalnya pie ori, cuman kita kasih coklat lele sama parutan keju. Dan semua ini adalah by request dari konsumen semua ya Mbak ya. Betul. Oke, selanjutnya pasti saya dan pemirsa juga sudah tidak sabar untuk menikmati ya. Oke. Kita langsung ke depannya Mbak ya untuk Silahkan. menikmati semua ini. Terima Silakan kasih. sama-sama, Mbak. Pemirsa, selain memproduksi pai susu, Radin Handmade with Love ini juga menyediakan menu kue lainnya seperti brownies dan juga cheesecake. Pemirsa, ini merupakan oleh-oleh saya dari dapur tadi dan saat ini merupakan segmen yang pastinya sudah sangat kita tunggu-tunggu bersama karena kita akan memasuki segmen makan-makan dan mereview bagaimana rasa dari Radin pai susu ini. Jangan lupa dilepas dulu maskernya. Nah, pemirsa, di sini ada berbagai varian rasa yang sudah disediakan dan saya ambil. Ada rasa original, ada juga coklat brownies, ada juga di sini yang menjadi best seller adalah rasa keju. Nah, kita coba dulu ya. Kita ambil yang rasa keju. Oke. Nah, jadi penampilannya sangat cantik seperti ini. Nah, jadi kemasannya sangat cantik seperti ini pemirsa. Langsung saja kita coba dan jangan lupa dilepas dulu dari kemasannya. Wow.
sangat cantik, warna kuning seperti ini. Kalau aromanya pemirsa gak usah ditanya lagi, langsung kita cicipi bersama. Kita coba ya. Wah, ini teksturnya sangat lembut. Nah, jadi lentur seperti ini, tidak terlalu keras. Pemirsa, setelah tadi kita mereview rasa pertama yakni rasa varian keju, selanjutnya saya akan menikmati rasa yang sangat menarik dan tidak kalah cantik di sini. Dan ini merupakan best seller di akhir-akhir ini. Ini merupakan pie brownies dengan topping kacang almond. Coba kita nikmati lagi. Selain menu yang disediakan oleh Radin Handmade with Love ini memiliki cita rasa yang unik dan sangat lezat. Berkat kegigihannya tersebut, saat ini Reza bersama istrinya sudah mampu memberdayakan ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya dan telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5 orang pekerja yang membantu proses produksinya. Jadi pemirsa, pie susu dengan varian rasa brownies ini tidak kalah nikmat dengan yang rasa keju tadi. Namun perbedaannya ini lebih renyah. Jadi ini merupakan salah satu rekomendasi untuk Anda yang lebih suka kue kering. Nah, kita habiskan dulu. Gimana Mbak Desi? Halo Pak Reza. Iya. Luar biasa, lezat sekali ya pie susunya. Oh, thank you. Gimana tadi sudah dicoba semua rasanya yang sudah? Sudah dari dapur juga Bapak, enak Oh, gitu. banget. Gak kalah sama yang ada di Pulau Dewata pasti. Oh gitu. Ini biar enak, maksudnya dibuka aja ya, iya, nggak apa-apa ya? Tungkan aja mungkin ya. Biar tambah Iya. jelas suaranya. Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada pemirsa ya. Pasti pemirsa penasaran nih. Sebenarnya awal mula Bapak Reza ini mendirikan usaha untuk memproduksi pie susu ini bagaimana ceritanya sih Pak? Sebenarnya sih kita sudah mulai produksi pie susu ini udah mulai tahun 2013. Jadi 2013. jadi kalau misalkan ada yang baru tahu, baru aja nih produk, enggak, sebenarnya udah mulai dari tahun 2013 kita udah produksi pie susu. Cuman pemesanannya baru berdasarkan order saudara atau teman terdekat. Lalu di tahun 2000 kita sudah 2020 kemarin kita udah mulai serius untuk memproduksi pie susu ini setiap hari. Karena memang pesanan-pesanan juga sudah mulai banyak dan kita udah mulai pasarkan secara profesional. Gitu. Untuk pemasarannya sistemnya bagaimana? Online juga ya? Iya, yang pasti selama pandemi ini kita masih belum bisa offline ya. Ya, kita lebih banyak online pemasarannya melalui media sosial atau media-media yang lainnya yang sifatnya online. Baik, jadi di masa pandemi ya Pak ya, ini mulai distribusi tahun 2020. Betul. Nah, ini bagaimana respon dari masyarakat atau konsumen sendiri Pak? Alhamdulillah sih saya juga bersyukur banget ya karena nggak nyangka produk kami sudah bisa diterima dengan cepat dan alhamdulillah produksi kita sehari itu bisa hampir 150 pie susu dalam sehari sudah. 150 ya. Iya, 150. Nah, ini Pak, untuk varian rasanya sendiri sebenarnya ada apa aja sih di Radin pie susu Handmade with Love ini ya? Banyak sekali sepertinya ya. Iya, awalnya hanya satu aja pie susu ori, cuman dalam perkembangannya karena memang banyak request dari customer, pengen ini, pengen itu, pengen topping ini, pengen topping itu, akhirnya kami membuat variasi rasa lain di pie susu Radin ya. Awal ada pie susu ori yang merupakan awal cikal bakal munculnya pie susu Radin. Lalu ada pie susu topping coklat keju, lalu pie susu keju dan pie brownies. Berarti topping-topping ini juga sebagian besar hadir karena permintaan dari customer, betul. Nah ini Bapak, sebenarnya dalam pemasaran sendiri yang menjadi kendala dalam pemasaran pie susu ini apa? Kendala dari pemasaran pie susu sih saya katakan
tidak ada ya kendalanya, cuman memang kita butuh tenaga pendamping aja nantinya supaya produk ini benar-benar bisa dikenal oleh masyarakat. Dan tentunya kami sebagai pelaku UMKM butuh support dari pemerintah daerah khususnya pemerintah Jember, supaya nantinya pai susu ini benar-benar bisa menjadi salah satu produk khas lokal ya, produk khas lokal, salah satu oleh-oleh khas Jember nantinya. Dan tentunya keinginan kami adalah munculnya produk ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Ya, tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya, karena memang sejarahnya kami hanya dengan 1 karyawan, 2 karyawan, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa merekrut 5 karyawan. Menjadi ikon terbaru ikon baru dari Kabupaten Jember, betul. Oke, harapan kami seperti itu. Itu harapannya ya, Pak, harapannya ya? seperti itu. Berbicara mengenai karyawan, sudah ada berapa karyawan di sini, Bapak? Ada total 5. Total 5 karyawan. Ada 2 lagi karyawan yang sifatnya kami perbantukan ya, kalau misal kami terima order lebih dari lebih dari hari biasa, kami sudah siapkan lagi 2 orang karyawan. Sebenarnya kalau misalkan ngomong total ada 7 orang karyawan yang kita siapkan untuk memproduksi pai susu dan beberapa produk yang lainnya. Oke, untuk pemasarannya ini sudah sampai kemana saja nih, Pak? Kalau paling jauh, aduh aku nggak enak nih kalau ngomong aja. Ya mungkin bisa nanti ekspor ya, Pak, ya, susunya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau misalkan ngomong paling jauh, produk kita sudah kirim produk sangat jauh sih sebenarnya, sampai ke ibu kota Jakarta. Iya, cuman online apa sudah ada rekan online, ada online. Cuman memang sampai hari ini kita terkendala di pengiriman, ya, jasa pengiriman ekspedisi, karena ini memang makanan yang tidak berpengawet ya, dan juga dalam kondisi tertentu dia tidak bisa dalam bentuk goncangan yang cukup keras. Maka kita memang terkendala di pengiriman. Sebetulnya kalau misalkan menerima order luar kota, alhamdulillah dari luar kota cukup sering order sama kita. Begitu. Saat ini sudah siap ya, Pak, ya, menjadi ikon terbaru Kabupaten Jember. Insya Allah kami siap, dan tentunya butuh dukungan dari masyarakat Jember dan pemerintah Kabupaten Jember tentunya. Oke, ya, yang terakhir, Pak, mungkin adakah harapan ke depan melalui bisnis yang sudah berjalan sangat luar biasa seperti saat ini? Tentunya saya kembali lagi pada harapan kami tadi, bahwa harapan kami dengan adanya produk ini bisa menjadikan produk yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya kami sebagai pelaku usaha saja, tetapi produk ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Itu merupakan niat kami pada saat awal mendirikan usaha pai susu ini. Baik, begitu. Terima kasih Bapak Reza atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Reza. Ya, thank you, Pak. Oke, baru pertama kali apa sudah langganan beli ini? Saya sudah langganan, sudah hampir 10 kali. 10 kali. Nah, suka ya Pak ya dengan rasanya? Sangat suka ini. Nah, yang paling disuka dengan rasa pai susu di sini apa nih, Pak? Yang saya suka hampir semuanya. Hampir semuanya itu gimana ya? Sampai anak-anak itu tuh, anak-anak saya itu sampai sangat menyukai semua. Apalagi sama yang brownies. Yang browniesnya ini banyak yang suka gitu loh. Terutama waktu ada acara di rumah, seperti ada ulang tahun juga, iya. Terus acara saudara datang buat oleh-oleh yang dari Jombang, dari Surabaya, tetap saya bawakan roti susu ini. Sangat mendukung ya Pak ya dengan adanya produksi seperti ini dan harga sendiri. Iya, sangat mendukung. Hampir maunya 1 bulan berapa kali minta berkali-kali maunya. Iya. Kalau kepingin pai susu juga nggak jauh-jauh, kita ke Bali. Kita cukup melangkah di Jember aja sudah banyak ini, sudah enak ini juga ini. Rasanya juga banyak rasanya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pemirsa, demikian tadi review saya mengenai kelezatan pai susu Radin yang diproduksi asli di Jember. Nah, untuk rasanya pastinya tidak kalah yang ada di Pulau Dewata sana pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan kelezatan dari Radin Handmade with Love ini, langsung saja bisa memfollow akun media sosial yang tertera di bawah ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi kuliner Anda bersama keluarga. Dari Jember, Desi Sirma Bahardika Vicky melaporkan. Nah pemirsa,
Pemirsa, setelah tadi kita menikmati pai susu yang manis, selanjutnya kita akan icip-icip pedasnya sambal asap khas Jember. Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bersama, masyarakat Indonesia sangat identik dengan sambal sebagai menu pelengkap saat makan. Jenis sambal di Indonesia pun beraneka ragam, dimulai dari sambal bawang, sambal bajak, sambal terasi, sambal cabai hijau, dan masih banyak lagi. Jenis sambal dari berbagai daerah juga ada nih pemirsa. Nah, di Jember sendiri terdapat sambal yang cukup unik, yakni sambal asap dengan cita rasa gurih pedas dan beraroma asap. Sambal ini kini mulai diminati masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Pemirsa, sambal biasanya disediakan mendadak menjelang waktu makan tiba. Namun tak jarang sebagian orang lebih menyukai atau lebih memilih sambal siap santap yang tersaji dalam kemasan. Karena selain efisien juga gampang untuk dibawa kemana-mana. Nah, pemirsa, kondisi demikian dimanfaatkan oleh sebagian pebisnis untuk berwirausaha membuat sambal dalam kemasan yang dipasarkan secara online. Dan saat ini saya sudah berada di kedai Bebek Begor. Kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan sambal dalam kemasan yang ada di sini. Di kedai Bebek Begor milik Yosi Ermawan ini menjual aneka jenis sambal. Untuk memberikan cita rasa yang unik lain daripada yang lain, bahan utama sambal lebih dulu dilakukan pengasapan. Bahan yang digunakan sebetulnya sama dengan bahan pembuatan sambal pada umumnya. Bahan dasar seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, garam, gula, dan kaldu bubuk diolah seperti biasanya. Namun yang menjadi unik, Yosi menambahkan bahan pelengkap sebagai penguat rasa seperti jenis ikan tuna, udang, cumi, dan juga teri. Selanjutnya bahan pelengkap tersebut diolah dengan cara diasap menggunakan batok kelapa. Usai matang, bahan pelengkap tersebut lalu dicampur dengan bahan dasar rempah-rempah yang sebelumnya telah dihaluskan. Selanjutnya, usai tercampur keseluruhan bahan tersebut dimasak dan digoreng hingga matang. Setelah matang, sambal yang dinamai sambal Begor ini lalu dipacking dengan botol yang sebelumnya telah disterilisasi dari kuman dan juga bakteri. Di tengah pandemi COVID-19, usaha milik Yosi yang bergerak di bidang restoran ini sempat menurun hingga sebanyak 60%. Pembeli banyak yang takut untuk keluar rumah dan berimbas sepinya orderan. Yosi akhirnya menyiasati dengan menjual produknya secara online dengan memanfaatkan media sosial dan juga marketplace. Dan benar saja, kini usaha miliknya kembali hidup. Bahkan karena media sosial tersebut, kini produk sambalnya bisa dijual ke luar negeri. Untuk menghadapi persaingan dalam kondisi COVID ini saya juga mengepush, ya mau tidak mau medsos kami harus kami push. Kami mulai berani melakukan FB Ad, ke Instagram lebih kami poles dengan lebih baik, bahkan kami berani IG Ad, kami juga bermain di marketplace. Ini ya alhamdulillah perjalanan waktu toko kami di situ udah silver 1 di Tokopedia, alhamdulillah. Nah itu salah satu trik-trik kami untuk menghadapi kondisi yang menurun ini. Nah pemirsa, itu tadi proses pembuatan sambal yang ada di kedai Bebek Begor. Nah ini dia contohnya, ada beberapa varian rasa di sini, dan tadi yang dibuat adalah sambal tuna asap. Seperti ini kemasannya. Namun pemirsa, tak lengkap jika kita hanya melihat proses pembuatannya saja tanpa kita mencicipi atau mencoba rasa sambal yang ada di sini.
seperti ini dalamnya. Aromanya sangat sedap sekali, langsung kita coba ya. Kita coba cocol dengan ikan gurame bakar. Bertepatan dengan waktu makan siang. Selamat makan. Ini rasa sambalnya enak sekali, pedasnya pas, mantap, sedap, dan juga sangat terasa sekali asapnya yang menjadikan ciri khas sambal asap di sini. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sensasi dari aneka sambal asap yang ada di sini, langsung saja datang dan pesan di Jalan Kertanegara nomor 18 Kabupaten Jember. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan di program InFrame, informatif, inspiratif. Untuk Anda yang ingin menyimak tayangan ulangnya, langsung saja bisa mengunjungi website kami di www.jember1tv.co.id atau langsung saja bisa mendownload aplikasi di Jember 1 TV. Akhirnya kami bersama kru yang bertugas harus undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan InFrame setiap hari Sabtu setelah program acara Berita Jember. InFrame, informatif, inspiratif.